nonton Persib hingga akhir. Itulah kata-kata yang mungkin menggambarkan Persib Bandung saat ini. Persib Bandung akhirnya berhasil comeback dramatis atas Lion City Sailors. Persib memang sempat kesulitan di awal babak pertama. Namun, sebenarnya ini wajar saja, mengingat laga ini dilangsungkan di rumput sintetis yang notabene Persib Bandung tak terbiasa. Hal ini juga dikeluhkan Bojan Hoda yang mengatakan Persib sedikit dirugikan dengan keadaan ini. Namun respon mengejutkan juga dilontarkan pelatih Lion City Sailors Alexander Rankovic. Dia mengaku setuju dengan keluhan pelatih Persib, Bojan Hoda soal lapangan rumput sintetis di Stadion Jalan Besar, Singapura. Alexander Rankovic mengungkapkan bahwa ini menjadi pilihan yang harus diambil kedua kesebelasan agar bisa menjalankan pertandingan. Meski dinilai menjadi kerugian, namun ada dampak positif di lain sisi yaitu keberadaan para pendukungnya atau Lion City Sailors Family. Sebab, supporter dapat memberi motivasi berlebih bagi anak asuhnya sekaligus untuk bisa tampil maksimal dan mendapatkan kemenangan. Tentunya tidak, karena jika melihat kami berlatih, kami tetap berlatih di lapangan normal. Kandang kami juga di Stadion Bishan yang juga menggunakan rumput alami biasa. Jadi bagi kami, lapangan sintetis sama juga merugikan, sama seperti Persib. Kami merasakan hal yang sama. Satu-satunya keuntungan adalah fans kami akan berada di belakang kami. Tapi soal rumput lapangan, saya rasa kami mengalami perasaan yang sama. Saya juga tidak suka jika bermain di lapangan sintetis. Begitu pula pemain saya, jelas Alexander Rankovic. Pernyataan ini tentu sangat berbanding terbalik dengan kenyataannya. Faktanya Lion City Sailors memang sudah terbiasa bermain di rumput sintetis. Apalagi di Liga juga, Lion City Sailors selalu bermain di rumput sintetis. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bakal mengandalkan pemain U22 untuk Piala AFF 2024. Alasannya, karena turnamen 2 tahunan itu tidak masuk dalam kalender FIFA. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Ajang ini berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mendukung penuh keputusan Shin Tae-yong yang akan memakai pemain U22 di Piala AFF. Menurut dia, keputusan ini memang akan berdampak kepada klub. Namun di sisi lain, ini akan menyulitkan Persib jika Shin Tae-yong memanggil banyak pemain muda dari timnya. Mengingat, ada regulasi setiap klub wajib menurunkan pemain U22 di setiap pertandingan Liga 1. Pelatih asal Kroasia ini percaya PSSI dan LIB akan menghapus regulasi pemain U22 ketika Piala AFF bergulir. Sebab, jika tidak ada perubahan akan menjadi masalah bagi skuad Maung Bandung. Ini bagus, ini ide yang bagus. Satu-satunya hal adalah bagaimana ini berdampak pada klub. Jika tertarik, bisa saja dia mengambil 3 pemain kami dan itu terlalu banyak jika mereka tidak mau mengubah jadwalnya. Jika mereka memanggil 3 pemain kami, bagaimana kami bisa bermain? Jadi tentunya itu mempengaruhi kami. Jika mereka mengambil 3 pemain, saya tidak lagi memiliki pemain U22 lainnya. Jadi kami harus coba memainkan yang belum pernah tampil sebelumnya dan ini lucu. Jadi saya percaya mereka akan regulasinya, jelas Bojan Hoda. Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung. Ya, sang pelatih Bojan Hoda dikaitkan dengan klub kasta tertinggi di Liga Malaysia, yaitu Selangor FC. Selangor FC dikabarkan tertarik menggunakan jasa pelatih berpaspor Kroasia tersebut untuk menggantikan posisi Nizam Jamil yang memutuskan mengundurkan diri. Menanggapi rumor tersebut, Bojan Hoda akhirnya buka suara. Pelatih berusia 53 tahun ini mengaku sudah mengetahui terkait keinginan Selangor FC terhadap dirinya. Namun, keinginan Selangor FC kemungkinan besar sulit untuk terwujud. Sebab, Bojan Hoda masih terikat kontrak dengan Maung Bandung hingga 31 Mei 2026. Saya tahu karena setiap mereka melakukan perubahan pelatih, selalu ada rumor saya akan pergi ke sana. Tapi saya punya kontrak di sini, itu saja, tegas Bojan Hoda. Sosok Bojan Hoda memang tidak asing bagi publik Malaysia. Dia pernah menangani beberapa klub di Liga Malaysia, seperti Kelantan FC, Johor Darul Takzim, Timnas Malaysia U19 dan Kuala Lumpur FC. Selama berkarir di Liga Malaysia, Bojan banyak mencatatkan prestasi fantastis. Di antaranya ketika membawa Kelantan FC meraih treble winners pada 2012. Bahkan, masih banyak lagi prestasi Bojan Hoda di Liga Malaysia. Sebagian pemain yang bergabung di klub baru selalu mengatakan ingin memberi kontribusi semaksimal mungkin.
Itu pula yang diucapkan Ezra Walian ketika kali pertama datang di Persik. Padahal, sebenarnya di hati paling dalam, pemain naturalisasi ini punya tekad pribadi yang terpendam. Kepergiannya dari Persib sempat memunculkan berbagai spekulasi. Satu di antara penyebabnya, konon, Ezra Walian telah tersisih karena tak masuk skema permainan pelatih Bojan Hodak. Ada rumor lain, pemain kelahiran Amsterdam ini meminta perpanjangan nilai kontrak besar kepada manajemen Persib. Namun, pada akhirnya Ezra Walian mengungkapkan alasannya memilih bergabung dengan Persik musim ini. Perpindahan pemain sesuatu yang wajar. Persik juga klub besar dengan 2 bintang tanda juara. Apalagi manajemen juga serius kepada saya dalam usia emas. Saya ingin dapat menit bermain sebanyak mungkin di Persik. Sebagai pemain profesional, saya harus meningkatkan kualitas pribadi untuk berprestasi di Liga 1. Saya ingin membantu Persik berada di papan atas musim ini, ungkap Ezra Walian. Bak Gayung bersambut. Hingga pekan ke-10, Ezra Walian telah menikmati sebanyak 807 menit bermain bersama Persik. Bandingkan dengan musim lalu di Persib, dengan jumlah pertandingan yang sama, Ezra hanya tampil selama 468 menit. Ezra Walian mendapat kepercayaan pelatih Marcelo Rospit di skuad inti Persik bukan bermodal nama besar sebagai pemain naturalisasi ex-timnas Indonesia, atau dia bersandar sebagai mantan pemain Persib yang juara Liga 1. Ezra Walian telah bekerja keras untuk bersaing sehat dengan pemain asing Lebanon, Majed Osman. Dia juga harus berkompetisi dengan sayap kiri lain yang lebih dulu ada di Persik, seperti Riyadno Abioso dan Faris Aditama. Tekad besar Ezra Walian sudah membuahkan hasil dengan 1 gol dan 2 assist. Sport Director PT Persib Bandung bermartabat, Adhitya Putra Herawan berharap, sanksi tambahan dari Komite Etik dan Disiplin AFC bisa menjadi pelajaran buat Dimas Derajat. Seperti diketahui, kartu merah yang diterima Muhammad Dimas Derajat pada pertandingan melawan Lion City Sailors di Stadion Sijalak Harupat beberapa waktu lalu, berujung sanksi tambahan dari Komite Etik dan Disiplin AFC. Akibatnya, striker Persib Bandung tersebut harus absen dalam 3 pertandingan sisa grup FAFC Champions League 2 2024-2025. Ketiga pertandingan itu yaitu menghadapi Lion City Sailors yang baru saja digelar, Port FC dan Zhejiang FC. Persib akan kehilangan Dimas dalam 3 pertandingan di ACL 2. Itu artinya, Coach Bojan Hodak harus mencari penggantinya. Kita berharap, semuanya bisa menjadi pelajaran buat semua, ujar Adhitya Putra Herawan. Ya, Adit berharap sanksi yang didapatkan Dimas ini bisa menjadi pelajaran juga untuk pemain Persib lainnya agar tidak terulang pada pertandingan lain.